Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pendidikan anti korupsi dengan judul kesempatan kali ini adalah dampak korupsi. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang dampak korupsi, maka setidaknya kita akan mengulangi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia itu dilegalkan lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita tahu bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, maka pemerintah juga melakukan usaha yang sangat luar biasa dalam rangka untuk memutus rantai dari korupsi. Kita tahu bahwa korupsi itu akan berdampak negatif bukan hanya bagi masyarakat, tetapi bagi keadaan bangsa dan negara. Pada kesempatan kali ini mahasiswa sekalian, kita akan bahas setidaknya 6 dampak korupsi. Yang pertama adalah lesunya perekonomian. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan. Tiga, tingginya kriminalitas. Empat, demoralisasi. Lima, kehancuran birokrasi. Dan keenam, terganggunya sistem politik dan pemerintahan. Kita mulai dampak yang pertama. Korupsi itu memiliki dampak panjang, bukan hanya pada lemahnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, tetapi juga berpengaruh terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah penurunan produktivitas. Ketiga, dampaknya utang negara meningkat. Dan yang keempat, pendapatan dari pajak menurun. Ini dampak panjang dari korupsi. Yang kedua adalah meningkatnya kemiskinan. Tentu saja korupsi pada sebuah negara itu akan berdampak panjang terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Coba kita lihat, akibat korupsi, pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi, serta dimensi yang lain akan menjadi terganggu. Yang kedua adalah harga jasa dan pelayanan publik pasti mahal. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal. Dampak yang ketiga adalah meningkatnya kriminalitas. Tentu saja, korupsi adalah perbuatan kriminal, adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dampak panjang, coba kita lihat, korupsi akan melahirkan sindikat kejahatan atau penjahat leluasa melanggar hukum. Yang kedua, desakan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sempit. Akibatnya orang mencari alternatif lain walaupun itu negatif. Dan yang ketiga adalah solidaritas sosial semakin langka. Dampak yang keempat adalah demoralisasi. Demoralisasi itu pada aspek moralitas. Dampak yang panjang daripada kasus korupsi ini adalah matinya etika sosial politik. Para koruptor tidak memperhatikan masalah etis, masalah etika, norma, dan bicara tentang kebijaksanaan. Selanjutnya adalah tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan semua dilanggar. Yang ketiga adalah dampaknya menghalalkan segala cara. Para koruptor itu memiliki ide panjang, menghalalkan segala cara untuk bagaimana bisa meraup keuntungan pribadi atau keuntungan kelompoknya. Kelima adalah kehancuran birokrasi. Dampak dari korupsi tentu saja akan menghasilkan birokrasi yang tidak efisien, kemudian fungsi pelayanan tidak berjalan maksimal, kemudian terjadi komersialisasi birokrasi, kemudian menguatnya birokratisasi. Dan dampak yang keenam adalah terganggunya sistem politik dan pemerintahan. Jelas saja, dengan banyaknya dan masifnya koruptor di suatu negara, maka akan munculnya kepemimpinan yang korup, kemudian sistem politik yang kacau, kemudian akan mengganggu fungsi pemerintahan, dan yang selanjutnya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintahan. Saya pikir 6 dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini harus kita perhatikan secara baik, dan selanjutnya saya persilahkan kepada Anda mahasiswa sekalian untuk memberikan kesimpulan, 2 kalimat kesimpulan atau 3 kalimat kesimpulan terhadap
materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.